Kamu adalah anggur pilihan. Mana hasilmu? Mana cita rasamu? Mana nikmatmu? Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap hari Kamis pagi kami pastor-pastor di Kefikapan Manado berkumpul. Kali ini lewat Zoom. Sesudah rupa-rupa pembicaraan biasa kami akhiri dengan bercanda, senda gurau, lepas rindu satu sama lain. Hari Kamis lalu ada kejadian. Begitu berakhir pembicaraan, Pastor Frans Mandagi dari Veronica Kayuwatu ngomong terang-terangan, "Pastor Melki, kau pe pastoran sope bagus sekali. Semua penuh dengan bunga-bunga. Kita suka sekali itu yang merah. Kita mau datang nih, kita mau minta 2 pot Jo." Semua perhatian terarah ke Pastor Melki. Wajahnya jadi mermut, merah muda. Kelihatan kegembiraannya, kelihatan sukacitanya, kelihatan kebanggaannya. Mengapa? Karena apa yang dia tanam, apa yang pagi dia siram, sore dia siram, apa saja yang dia buat supaya bunga-bunga ini tumbuh, mekar, dipuji orang, diingini orang, bahkan dimintai orang di depan umum. Ada happiness. Kerjaku tidak sia-sia, ketelitianku tidak sia-sia, semua pekerjaanku sesuai, dan hasilnya memang indah, membanggakan. Kalau Pastor Melki bangga, puas dengan hasil tanamannya, apalagi Tuhan atas kita semua. Ingat, manusia adalah ciptaan paling mulia. Ada zebra, ada gorila, tapi ada manusia. Manusia diciptakan sesuai citranya, serupa dengan dia. Maka Allah juga mendambakan buah pertumbuhan hasil dari masterpiece-nya ini sesuatu yang indah, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membuat dia happy dan enjoy. Terjadikah demikian? Nabi Yesaya meratap tentang kebun anggur Tuhan dalam bacaan pertama. Bukan main pemilik kebun anggur itu. Dia sudah tanam, dia sudah pilih lereng paling indah, dia sudah pilih benih paling baik, dia sudah bangun menara jaga, dia sudah bikin tempat pemerasan. Dia tunggu bertahun-tahun sampai bibit-bibit pilihan ini sudah saatnya panen raya. Apa yang didapatnya? Buah anggur yang asam, pahit, tawar, nano-nano rasanya. Tidak karuan, tanpa kualitas, tanpa nilai, dan nanti juga tanpa harga. Kebun anggur yang malang dan memilukan, yang malang dan menyedihkan. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan kita juga akan sebuah perumpamaan tentang kebun anggur pilihan Bapa yang dibangun, disiapkan, dilengkapi dengan semua keperluan, disewakan, ditawarkan kepada para penyewa, para pengusaha. Dan ketika tiba musim panen, orang Manado, orang Minahasa kenal apa itu musim panen, ya. Kalau bilang panen raya, panen cingke, dulu-dulu koha, lemo, sonder, semua rumah berbunyi tape. Hasil yang berlimpah, hasil yang kelihatan di jalanan penuh dengan emas, coklat, cengkeh-cengkeh. Maka pemilik kebun anggur ini membayangkan satu panen raya dari anggurnya. Dia kirim utusan-utusannya. Mereka ditolak satu persatu. Bukan cuma ditolak, dibuang. Dia kirim lebih banyak, diperlakukan sama. Sampai akhirnya dia kirim anaknya sendiri. Ditolak, dibuang.
dan akhirnya dibunuh. Dia tidak mendapat apa yang menjadi haknya. Dia tidak mendapat apa yang dia tanam. Dia tidak mendapat buah yang pantas dan layak. Maka ia berkata, kebun anggurku akan kuserahkan kepada orang lain yang akan menerimanya, yang akan menumbuhkannya, dan yang akan menikmatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kita adalah pokok anggur. Dan pokok anggur ini tidak tumbuh liar. Kita tumbuh dalam keluarga, sebuah kebun anggur kecil. Kita berkumpul dalam sebuah wilayah rohani, kelompok kategorial, sebuah kebun anggur lebih besar. Kita bersatu dalam satu paroki, kebun anggur Ignatius, dalam satu keuskupan Manado, dalam satu gereja universal. Dan kepada kita Tuhan memberikan semua fasilitas yang kita butuhkan untuk bertumbuh dan untuk menghasilkan buah yang harum, hangat, dan lezat serta manis. Apakah fasilitas-fasilitas itu? Gereja. Yesus berikan kepada kita gereja yang dia dirikan di atas Petrus. Kepemimpinan di bawah paus dan uskup-uskup serta kardinal. Ajaran-ajaran yang asli, yang ori, dari zaman apostolik, para rasul sampai saat ini. Bukan ajaran karang-karang, bukan ajaran yang baru muncul 10 tahun lalu atau 2 bulan lalu. Dia memberikan kepada setiap kita bakat, talenta, berkat, rahmat, karisma, ya, spirit, potensi. Dia berikan kepada kita sakramen-sakramen gereja dari lahir sampai mati. Gereja hadir lewat sakramen-sakramennya, berkat-berkat dan buah-buahnya masing-masing. Dia hadir lewat sabda Tuhan. Dia lahir lewat liturgi Ekaristi untuk memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan untuk menghasilkan buah yang melimpah. Maka Tuhan pasti kecewa kalau semua ini yang sudah dia berikan tapi hasilnya asam, tapi hasilnya tanpa cita rasa, tapi hasilnya adalah penolakan. Gerejanya ditolak, ajarannya ditolak, orang-orang yang dikirimnya pun ditolak, anaknya sendiri pun ditolak. Benarlah kata Yesus, terpisah dariku kamu mati, kamu tidak menghasilkan buah. Santo Paulus dalam bacaan kedua membantu kita, menolong kita. Dia memberikan semacam manual, dia memberikan kepada kita semacam pegangan. Bagaimana supaya kita fokus dan menghasilkan buah 100 kali lipat ganda. Dia bilang ada banyak yang merisaukan, ada banyak yang mengkhawatirkan, ada banyak kegagalan, ada banyak salah tingkah, salah kaprah, salah pilih, salah tindak. Sehingga hidup kita tidak harum, tidak hangat, tidak manis. Maka dia memberikan nasihat. Fokuslah pada hal-hal ini. Pada semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci dan yang manis, yang sedap didengar, yang adalah kebajikan, yang patut dipuji, itulah yang dipikirkan, itulah yang diusahakan, itulah yang dikembangkan. Maka damai sejahtera akan melimpah di dalam kamu. Buatlah apa saja yang benar, bukan yang salah, yang mulia, bukan yang hina, yang tidak pantas. Orang Manado bilang yang nyanda war-war. Yang suci, bukan yang dosa. Yang manis, bukan yang pahit. Yang adalah kebajikan, keutamaan, bukan yang tidak berharga dan yang tidak bermutu. Yang patut dipuji, bukan yang tercela, yang memalukan. Itu saja yang menjadi fokus kita, menjadi karya kita,
menjadi kerja kita. Seperti Pastor Melki, menanam, memelihara bunganya sampai berhasil dan dunia terpana. Dia bahagia, hasil kerjanya tidak sia-sia. Tuhan ingin mengatakan pada kita, kamu adalah pokok anggur pilihanku. Keluargamu, komunitasmu adalah kebun anggurku. Aku ingin kamu harum, kamu hangat, kamu manis. Aku ingin kamu menghasilkan buah. Mari kita hening sejenak. Kita ambil sikap meditasi. Ketupkan matamu dengan lembut. Bayangkan dirimu ada di sebuah taman kebun anggur. Cium baunya, aromanya. Rasakan angin pagi yang sejuk. Dan lihat, tukang kebun itu datang. Pemilik kebun anggur itu datang. Ia berjalan di depanmu, begitu dekat, begitu akrab. Ia memandangmu. Rasakan, ia meletakkan tangannya di atas pundakmu. Ada sebuah kehangatan mengalir. Ada sebuah daya mengalir di tubuhmu. Dan dia berkata, anakku, engkaulah pokok anggurku. Jangan katakan engkau pahit. Jangan katakan engkau gagal. Jangan katakan aku sudah mengecewakan papa dan mama. Jangan katakan aku tidak bisa. Rasakan tangannya lebih hangat menggenggammu. Dan dia berbisik, kubaharui rahmatku hari ini. Kubaharui dayaku padamu. Engkau akan menghasilkan 100 kali lipat. Engkau akan berbuah lebat dan lezat, harum dan hangat. Engkau adalah kebanggaanku. Engkau adalah sukacitaku. Aku memberkatimu. Aku merindukan hasilmu. Engkau mampu. Engkau mampu. Katakanlah terima kasih kepada Tuhan.